Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan terus semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Oke, kita masuk di minggu kedua, di pertemuan kedua juga, di mana di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu mayop, kemudian kelebihan serta kekurangannya apa, bagaimana sejarah perkembangannya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pengoperasian fitur-fitur atau penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam mayop. Kemudian bagaimana cara pembuatan link, kemudian impor data seperti apa, dan juga untuk merubah atau mengedit daftar akun yang ada di dalam aplikasi mayop. Oke, ikuti terus ya. Oke, setelah di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat input data perusahaan jasa yang baru. Hari ini mari kita bahas satu persatu fitur-fitur apa saja di dalam, dan juga bagaimana cara membuat link akun, kemudian bagaimana cara edit, hapus atau edit data akun, daftar akun yang ada di dalam aplikasi mayop. Oke, simak terus. Kita klik di sini. Nah, kita buka ya file data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Sudah. Oke, di sini sebelum masuk ke aplikasinya, ini ada activate your company file. Silakan pilih yang paling bawah. Kita klik continue ya. Oke, nah ini sudah masuk di file data perusahaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, di sini untuk yang di pertemuan sebelumnya saya hanya memperlihatkan secara sekilas dan belum menjelaskan fungsi dari fitur-fitur yang ada di sini. Ada 8 fitur, ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Nah, untuk account gunanya ini adalah fitur ini untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Nah, di sini nanti ketika kamu ingin membuat daftar perkiraan atau daftar akun, kalian membuatnya di link akun atau fitur akun ini, dan juga kalian ketika mau membuat jurnal umum, kalian masuk di sini ya. Untuk pembuatan daftar akunnya masuk kemana? Masuk di account list seperti ini. Nah, di sini semua sudah ada daftar akun-akun yang akan kamu pakai, yang akan kamu buat di perusahaan jasa ini ya. Nah, di sini ini semuanya silahkan dilihat mulai dari awal sampai akhir. Yang dipakai adalah bahasa asing, ada petty cash, ada current asset ya. Jadi kalian harus lebih familiar lagi dengan seperti ini ya. Current asset adalah aset atau harta lancar. Nah, di sini nanti bagaimana caranya saya juga akan menjelaskan kepada kalian. Ketika akun ini nanti dipakai, bisa kamu ganti ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana caranya ya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, sebelumnya di sini silakan dilihat, ini adalah all account yang ada di sini. Nah, di sini adalah klasifikasi tiap akunnya. Ada akun aset atau harta, liability atau kewajiban atau hutang, equity itu modal, income itu pendapatan, cost of sale itu harga pokok penjualan, expense itu biaya, other income itu pendapatan lain-lain, dan other expense itu adalah biaya lain-lain. Nah, kalau di perusahaan jasa biasanya sering dipakai adalah harta, kewajiban, modal, dan pendapatan. Kalau yang serta biaya. Kalau cost of sale ini biasanya nanti dipakai ketika ada penjualan barang dagangan. Jadi dipakai di perusahaan dagang. Nah, seperti itu ya. Jangan dilihat nanti. Nah, caranya saya akan beritahu bagaimana untuk merubah atau mengedit daftar akun ya. Oke, berikutnya adalah fitur banking. Fitur banking ini adalah dibuat untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank selain membeli maupun menjual barang dagangan. Nah, di sini ketika kalian membeli peralatan, membeli perlengkapan itu
menggunakan atau lewat transfer atau menggunakan lewat bank itu bisa dimasukkan ke fitur banking. Ini ada spend money, ada receive money. Spend money itu adalah pengeluaran uang dan ini adalah penerimaan uang. Nanti dari beberapa data yang kalian masukkan nanti seperti ini ya. Ini adalah untuk kalian nanti memasukkan datanya di sini. Nah, di sini nanti kalau misalnya nanti datanya sudah masuk, maka akan secara otomatis masuk ke transaksi jurnal. Semuanya masuk di sini ya. Penerimaan, penjualan, pembelian, inventory dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya kalian menjual barang secara tunai nanti atau memberikan jasa, berarti kalian menerima uang. Kalau memberi perlengkapan atau peralatan salon, berarti kalian mengeluarkan uang. Oke. Berikutnya, sales untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Jadi ini nanti fitur penjualan. Sedangkan kalian adalah perusahaan jasa, maka yang sales ini maka tidak banyak digunakan atau tidak akan digunakan ya. Ini nanti digunakan pada perusahaan dagang. Hanya saya jelaskan saja kegunaannya seperti untuk apa ya. Ini ada sales register, ini adalah untuk register penjualan, untuk nomor-nomor penjualannya seperti apa ya. Kemudian berikutnya, fitur berikutnya adalah time billing. Fitur ini digunakan untuk mencatat dan mengatur waktu yang diset secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Jadi di sini itu mencatat bagaimana kalian atau jatuh tempo pembayaran piutang kalian, pembayaran hutang kalian kepada klien maupun customer kalian ya. Time billing ini men-set jatuh temponya ya, jatuh tempo invoice atau penjualannya. Nah, di time billing ini sama seperti yang di sales. Jadi kalau misalnya ini jatuh tempo penjualan barang dagangan, maka biasanya akan sering digunakan pada perusahaan dagang. Nah, berikutnya ini purchase. Fitur ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan termasuk membayar hutang dan sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Jadi sama seperti ini, sales, time billing dan purchase ini nanti digunakan di perusahaan jasa, di perusahaan dagang. Di perusahaan jasa, ketiga fitur ini akan atau tidak akan digunakan ya. Hanya saya menjelaskan biar kalian paham fitur kegunaannya untuk apa. Ya, kemudian yang berikutnya, payroll. Payroll ini digunakan untuk mencatat gaji, upah, pajak dan sebagainya yang berhubungan dengan karyawan. Jadi ini untuk fitur pembayaran gaji karyawan, mulai dari proses payrollnya, berapa gaji yang akan diterima, kemudian misalnya kalau pegawai tersebut lembur, berapa jam lemburnya, nanti ini semuanya masuk di payroll ya. Kemudian inventory digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan khusus perusahaan dagang. Nah, ini jadi untuk sales bisa digunakan tapi jarang, nanti untuk pembelian juga. Nah, pembelian ini nanti dilakukan ketika kalian membeli secara kredit. Payroll juga. Nah, inventory ini digunakan untuk menyimpan atau menginput data transaksi persediaan barang dagangan. Inventory itu adalah persediaan. Jadi ketika kalian jasa itu tidak ada persediaannya, yang karena kalian ini menjual atau melakukan pelayanan jasa ya, namanya juga seperti misalnya salon, berarti kan kalian menjual jasa keterampilan kalian, bukan barang yang dijual ya kan. Orang datang untuk, Mbak saya mau potong misalnya, nah itu kan kalian berarti punya jasa atau keahlian untuk memotong rambut. Nah itu yang kalian jual, jadi tidak termasuk di inventory, tidak ada persediaannya ya. Oke, berikutnya untuk card file. Card file ini digunakan untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai dan yang berhubungan dengan pihak lain. Jadi kalau misalnya kalian punya pemasok atau
supplier yang akan menjual barang ke kalian itu masuk di sini di kartisnya ya. Di sini ada all card, ada customer, kartu pelanggan dan kartu pemasok. Ini pelanggannya, kemudian ini pemasoknya, ini perusahaan maupun yang individu. Oke, sampai di sini dulu. Sudah jelas ya? Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit atau merubah nama dulu, merubah nama pada akun list. Oke, silahkan klik di akun list nanti. Nah, misalnya kita pilih di aset. Nah, di sini ada akun inventory. Tadi kalian tahu inventory itu adalah persediaan. Kalau misalnya saya mau ganti jadi persediaan, bisa atau enggak? Bisa ya. Jadi silahkan klik di akunnya ya, seperti ini, diklik di akun, kemudian klik edit. Nah, langsung aja silahkan pilih di sini, kita ketik dengan persediaan. Oke, baru kalau setelah sudah selesai baru klik Oke. Ini ya, silakan dilihat sudah ganti jadi persediaan. Ya. Oke, berikutnya lagi satu lagi. Ini other asset, itu adalah harta lain-lain. Misalnya, Bu, saya mau ganti biar saya juga lebih paham, boleh. Ya, kita ganti jadi aktiva lain-lain. Klik oke. Nah, sudah ya, ini sudah berganti menjadi aktiva lain-lain. Oke, berikutnya sampai di sini paham? Oke, setelah kalian bisa merubah nama-nama atau daftar akun disesuaikan dengan, karena ada salah satu prinsip yang di prinsip akuntansi itu adalah untuk lebih secara umum menyampaikan informasi itu bisa dipahami oleh penggunanya. Jadi bisa misalnya saya ganti nama akunnya biar lebih paham, boleh, silahkan. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya sekarang ini bagaimana caranya akun ini tidak saya pakai, saya mau hapus. Bagaimana caranya? Oke, misalnya ini ya, silahkan klik di sini di akun yang nanti kamu akan hapus. Silakan diklik. Nah, berikutnya silakan pilih yang ada di atas, edit. Oke, klik 2 kali dulu ya, seperti ini sehingga muncul akun edit seperti ini. Nah, berikutnya silakan klik edit yang ada di atas, di toolbarnya yang atas. Nah, di sini ada delete account. Silahkan diklik. Nah, hilang kan? Nah, akun yang tidak terpakai atau jarang dipakai boleh kamu hilangkan biar nanti ketika membuat laporan keuangan, ketika di outputnya itu tidak terlalu banyak akun yang tertera ya, jadi bisa kamu hilangkan seperti itu. Sekali lagi ya, misalnya ini prepayment mau kamu hilangkan, silahkan klik 2 kali seperti ini, muncul akun edit seperti ini, baru silahkan klik edit yang di toolbar atas, kemudian klik atau pilih delete account ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau yang tadi kalian sudah merubah nama akun, sudah menghapus akun, sekarang bagaimana caranya untuk menambah akun? Misalnya nanti kalian saya punya akun baru yang belum ada di sini, tiba-tiba muncul, boleh ya. Caranya bagaimana? Silahkan klik new. Nah, di sini baru silahkan ditambah, misalnya 1140. Oke, berarti 4000. Nah, new account, silahkan di enter. Ketika klik, misalnya akun salam.
kemudian silahkan diklik OK. Nah, mana akun yang muncul? Kita cari belakangnya 4. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Ini Aktiva Salon ya. Kemudian misalnya mau di sini tambahin lagi 4100 misalnya shampoo. Misalnya ada beberapa macam sampo yang memang mereknya bagus, boleh kamu sendirikan seperti ini, sampo dan kondisioner. Oke, nah langsung masuk di bawahnya ya. Oke, sudah? Bagaimana sampai di sini? Kalian paham? Oke, kalau sudah paham, berikutnya adalah silakan dilihat. Oke, sebelumnya silakan dilihat di account listnya. Nah, kalian silakan melihat ketika di akun aset itu adalah kita lihat klasifikasi akunnya. Nah, untuk akun aset ini akan di angka depannya itu adalah nomor akunnya adalah 1 ya, semuanya depannya adalah 1. Nah, ini berarti ketika nama akun itu depannya angkanya itu 1, berarti dia termasuk ke aset. Kemudian liability, nah ini ya, akun depannya adalah 2, nomor akunnya depannya adalah 2. Kalau equity 3 ya, income ini 4, pendapatan termasuk pendapatan berarti akun pendapatan depannya harus 4. Cost of sale ini 5, kemudian 6 untuk expense atau biaya, other income itu 8, other expense itu 9. Oke, silakan diingat untuk 7 tidak dipakai, jadi sampai pakai dengan nomor 9, 6 langsung ke 9. 6, 8, 9 ya. Silahkan diingat-ingat, berarti kalau misalnya nomor akunnya yang depan 1 berarti termasuk aset atau harta, 2 berarti termasuk kewajiban atau hutang liability, 3 termasuk ke equity atau modal, 4 income atau pendapatan, 5 cost of sale atau harga pokok penjualan, 6 expense atau biaya, kemudian 8 other income atau pendapatan lain-lain, dan berikutnya nomor 9 adalah other expense atau biaya lain-lain. Oke, sampai di sini apakah kalian paham? Oke, paham ya. Berikutnya, bagaimana cara kita membuat link akun? Nah, di beberapa akun itu kenapa butuh link? Link itu adalah hubungan. Jadi antara akun yang satu dengan akun yang lain itu bisa saling berhubungan. Karena ketika kalian misalnya membayar atau membayar hutang, maka yang membayar hutang berarti yang berhubungan, akun yang berhubungan adalah hutang, dan misalnya kalian membayar secara transfer misalnya, berarti yang berhubungan adalah akun hutang dan juga akun bank atau di bankingnya tadi. Nah, bagaimana cara membuat link antara dua akun ini? Nah, caranya yaitu yang pertama, silahkan lihat di menu atas toolbar ini, silahkan pilih setup. Nah ya, kemudian ada pilihan link account. Nah, di sini kemudian silahkan klik account and banking account. Nah, seperti ini ya, sangat mudah sekali. Nah, di sini ada equity account for current earning, itu adalah pendapatan merupakan perkiraan untuk laba periode berjalan di sini. Jadi kalian juga harus familiar ya, current earning itu adalah laba periode berjalan. Kemudian yang kedua yaitu equity account for retained earning. Retained earning ini adalah laba ditahan, perkiraan untuk laba ditahan. Nah, berikutnya equity untuk historical balancing ini adalah digunakan untuk mencatat selisih pembukuan. Jika misalnya antara debit dan kredit ada selisih, maka masuknya nanti di historical balancing ya, untuk selisih
pembukuan. Kemudian yang berikutnya, bank account for electronic payment adalah untuk akun bank ketika melakukan pembayaran secara elektronik via transfer ya, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu bank account for undeposit fund merupakan untuk akun untuk menampung penerimaan sementara, undeposit fund. Jadi untuk penerimaan sementara yang nantinya akan dilempahkan ke akun yang lainnya. Nah, kemudian dalam kolom dengan nama akun historical balancing ini diganti dengan akun selisih pembukuan melalui cara dengan memilih tanda panah di bawah seperti ini ya. Ini langsung bisa dipilih historical balancing, boleh. Kalau misalnya nanti tidak mau membuat akun historical balancing atau misalnya nanti mau pakai saya ganti ke selisih pembukuan, bisa. Caranya seperti yang tadi ya, diedit dulu baru di use account seperti ini ya, masuk ke link account lagi. Oke, kita klik ya use account. Kemudian untuk pembayaran elektroniknya selalu dipakai electronic clearing account, masuk di akun aset. Bu, nah tadi clearing account itu apa, Bu? Ini untuk pembayaran secara elektronik lewat transfer misalnya ya. Kemudian yang ini ada undeposit fund, ini untuk dipakai ketika ada pembayaran atau penampungan penerimaan sementara ya. Oke, ini sudah semuanya ini sudah benar untuk linknya seperti ini ya. Kalau sudah benar, oke, kita klik ya, sudah. Itu caranya ketika mau membuat link akun. Link akun juga selain akun dan banking account, juga ada akun penjualan, ada akun pembelian, dan juga untuk akun pembayaran gaji karyawan. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, setelah itu penjelasan saya tentang aplikasi Mayop dan fitur-fitur apa saja yang di dalamnya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian terima, bisa kalian pahami dengan baik, dan juga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.